Anda bisa lihat tayangan saya ini? Belum, Pak. Halo? Belum, Pak. Halo, Anda bisa lihat tayangan saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Saya belum, Pak. Halo, Anda bisa lihat tayangan saya nggak tadi? Ya belum, Pak. Belum, Pak. Ya, belum, Pak. Halo, selamat pagi. Anda bisa lihat tayangan saya nggak? Belum, Siap, belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Ya, belum, Pak. Siap belum Pak? Belum. Halo, Anda bisa lihat tayangan saya? Bisa, Pak. Siap, sudah, Bisa, Pak. Siap, bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa. Halo, Anda sudah bisa lihat tayangan dari saya ini? Siap, Halo. sudah bisa, Pak. Siap, sudah bisa, Pak. Halo, dengar suara saya? Siap, sudah Siap, bisa, Pak. Pak. Dengar, Pak. Halo, Siap, sudah, Pak. halo, Halo Pak, sudah Pak.
Halo, suara saya bisa terdengar nggak? Halo, Siap, bisa Pak. halo, Bisa Pak. Siap, bisa Pak. halo, suara saya bisa terdengar nggak? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak, cuman saya belum bisa melihat Bisa, Pak. tayangannya, Pak. Di pin up Ki. Siap, sudah di pin up. Bahan tayangnya tadi kelihatan nggak bahan tayangnya? Kelihatan Bapak. Siap, kelihatan Pak. Coba suaranya dinyalakan dulu. Bahan tayang saya tadi kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oh, kelihatan Pak. Kelihatan Pak. nih Pak. Kelihatan Pak. Halo, apakah bahan saya bisa kelihatan? Siap, bisa kelihatan, Pak. Siap, bisa Kelihatan Bapak. Pak. Halo, Gara-gara ini ya, blokir suara tadi ya? halo, halo, Halo. halo, Halo Pak. halo, tolong dibalas suara saya. Apakah Ya, bisa Pak. Bisa. tayangan ini kelihatan? Siap, kelihatan Pak. Siap. Belum, Pak, kalau di sini, Pak. Halo. Saya masih belum Pak. Dua orang gitu. Ini Halo, apakah tayangan saya sekarang kelihatan? Sudah Pak. Kelihatan Pak. Halo, Siap, sudah Pak. Siap, halo Pak. Ya Pak, sudah. halo, Iya Pak, halo Pak. Halo Pak. Iya. Mungkin yang blokir audio Pak. Wallpaper. Ngapain? Semakin jauh.
Oke, kalau Anda sudah bisa mendengar suara saya akan coba mau presentasi ya. Ya, saya nggak tahu kenapa suara saya nggak mendengar suara Anda ya. Tadi saya mendengar soalnya. Ini adalah terkait dengan keseimbangan permintaan dan penawaran uang, ya, keseimbangan di sistem moneter, ya. Kalau ini Anda sudah ngerti ya apa yang dimaksud dengan uang, ya. Uang itu terdiri dari dua jenis ya. Ada uang, ini fungsi uang ya, fungsi uang. Fungsi uang adalah sebagai alat penyimpan nilai, kemudian digunakan juga untuk transaksi, ya, digunakan untuk alat berjaga-jaga, kemudian digunakan sebagai alat untuk investasi, gitu ya. Mungkin kalau yang ini Anda bisa baca sendiri ya, tipe-tipe uang itu jenis uang ya, ada uang fiat gitu ya, uang kertas yang diotorisasi oleh pemerintah, sedangkan uang komoditas adalah uang yang mempunyai nilai intrinsik ya, artinya meskipun tidak berwujud dalam bentuk uang kertas pun dia masih bisa ada nilainya ya. Nah, kalau kita bicara ekonomi, itu kita akan bicara tentang keseimbangan antara permintaan dan penawaran, gitu ya. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Ya. Jadi keseimbangan ini ya, kalau dari sisi penawaran itu adalah jumlah uang yang beredar. Ya. Sedangkan dari sisi permintaan nanti dari sisi berapa banyak masyarakat ya itu ingin menggunakan uang gitu ya, berdasarkan kebutuhan transaksinya ya. Kalau kita lihat dari sisi penawaran berarti dari sisi ketersediaan jumlah uang ya. Nah, bank sentral ya yang mengatur peredaran jumlah uang beredar itu mempunyai 3 instrumen ya. Yang pertama itu dengan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka itu artinya adalah membeli dan menjual surat berharga misalnya ya. Kalau menjual surat berharga berarti uang masyarakat masuk ke bank sentral. Kalau bank sentral membeli surat berharga dari masyarakat, ya, artinya uang beredar itu bertambah, ya, karena uang dari bank sentral itu mengalir ke masyarakat karena bank sentral membeli. Itu operasi pasar terbuka. Kemudian bank sentral juga mengendalikan jumlah uang dengan cara mengatur cadangan bank. Ya, artinya berapa banyak bank boleh meminjamkan uang kepada masyarakat ya. Kalau bank sentral menerapkan cadangan bank sebesar 10%, artinya kalau bank punya uang 100, maka yang boleh dipinjamkan hanya 90 ya, sisa 10-nya harus jadi cadangan di bank. Yang berikutnya adalah dengan merubah tingkat bunga ya. Dengan merubah tingkat bunga. Ya. Nah, jumlah uang itu diukur dari mana? Yang pertama dari jumlah uang yang dicetak
ya, uang currency, ya, uang kertas dan uang logam, baik yang ada di bank maupun yang ada di masyarakat maupun yang ada di bank sentral. Ya, kemudian uang tabungan, ya, uang yang siap dibelanjakan. Ya. Nah, berikutnya juga adalah uang yang dalam bentuk deposito, ya, nah cadangan gitu ya. Nah, maka di sini jumlah uang beredar itu adalah jumlah uang ya kas, ya, uang logam dan uang kertas ditambah dengan uang yang kita simpan dalam tabungan, ya, atau yang kita investasikan. Nah, kalau bank nanti Anda bisa baca sendiri di sini bahwa kalau bank itu menciptakan jumlah uang beredar itu tidak hanya berdasarkan dari jumlah uang kertas dan uang logamnya, tapi juga dari uang, menciptakan uang, ya, menciptakan bagaimana antara permintaan dan penawaran uang yang ada di sistem perbankan. Ya, artinya nanti Anda bisa baca di sini ya. Jadi kalau bank itu kemudian boleh meminjamkan sebanyak 20%, ya, 20% itu sebagai cadangan, maka bank boleh meminjamkan sebanyak 80%-nya. Ya, misalnya kalau sekarang bank sentral mencetak uang sebesar $1.000, maka di sini nanti di bank pertama dia boleh meminjamkan sebanyak 800, ya, di bank kedua. Kemudian berikutnya juga sama, dari 800 tadi 80%-nya boleh dipinjamkan dan seterusnya. Maka inilah yang membentuk jumlah uang beredar, ya. Jadi rumusnya nanti adalah dari uang beredar, jadi jumlah uang yang dicetak sebanyak $1.000 ini adalah uang basis, ya. Maka kalau cadangan 20%, maka jumlah uang beredar akan berubah menjadi $5.000, ya. Dari semula $1.000, ya, karena dengan sistem perbankan itu, maka uang itu sekarang jumlah uang beredar menjadi $5.000. Nah, itu adalah dari sisi penawaran, ya. Kemudian berdasarkan teori kuantitas uang, ya, keseimbangan uang itu adalah jumlah uang beredar dikalikan dengan percepatannya, ya. Percepatan velocity itu artinya adalah berapa banyak uang ini berputar, gitu ya. Berapa banyak uang ini berputar dari misalnya kalau dalam perekonomian itu jumlah uang beredarnya 1.000, gitu ya. Kemudian output barang dan jasa yang akan dibeli itu adalah ada 5.000, ya. Maka uang itu akan berpindah tangan sebanyak 5 kali, gitu misalnya, ya. Ini perputaran uangnya, ya. Kemudian ini adalah nilai uang nominal, ya. Ini juga sama, di sebelah kanan adalah nilai uang nominal. Harga dikalikan berapa kali kita melakukan transaksi secara rata-rata, ya. Harga dikalikan dengan jumlah transaksi, ya. Nah, jumlah transaksi ini bisa diketahui juga dengan kita ganti dengan pendekatan output, ya. Output itu berapa banyak barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian, ya. Output real dikalikan dengan harga itu juga sama dengan output nominal. Sebelah kiri juga sama, ya, harga dikalikan dengan perputaran uang itu adalah output nominal, ya. Maka dari persamaan ini tadi, maka M per P, ya, M per P itu adalah dari sisi permintaan uang, ya. R per P sama dengan Y per V, gitu ya.
M per P, ya, permintaan uang, ya, adalah sama dengan Y per V, di mana Y per V itu adalah sama dengan K. K itu artinya berapa banyak nilai dari orang memegang uang. Ya, permintaan uang itu tergantung dari berapa banyak dari pendapatan itu yang ingin dipegang oleh seseorang atau rumah tangga, ya, K-nya ini. Ya, artinya adalah di sini, ya, V itu adalah sama dengan 1/K, ya, V itu adalah perputaran uangnya, ya. Jadi kalau V-nya perputaran uang itu cepat, ya, kalau perputaran uang cepat, ya, naik, ya, maka K-nya itu kecil, maka orang yang memegang uang itu semakin sedikit, ya. Kalau K-nya itu besar, semakin banyak orang ingin memegang uang, maka perputaran uangnya menjadi kecil, ya, sehingga jumlah uang beredarnya nanti juga berkurang, gitu ya. Nah, sekarang kalau diasumsikan, ya, bahwa perputaran uang itu selalu konstan, gitu ya, perputaran uang, perpindahan uang itu selalu konstan. Ya, perpindahan uang itu berapa banyak orang itu konsumsi, misalnya, ya. Kalau sekarang perputaran uang, misalnya sekarang di dalam kondisi seperti ini, ya, kita mengalami pembatasan, gitu ya. Anda nggak boleh keluar rumah, Anda berjaga-jaga, akibatnya konsumsi turun, maka permintaan uang bisa turun, ya. V-nya ini turun ini dalam kondisi sekarang. Kalau V-nya turun, artinya adalah permintaan uang berkurang, maka akibatnya nanti output nominal, ya, atau jumlah uang beredar itu juga akan berkurang, gitu ya. Nah, dari persamaan ini ingin menunjukkan bahwa kalau perputaran uang itu konstan, ya, rata-rata perputaran uang itu konstan, dan output real itu konstan, maka di sini menunjukkan bahwa perubahan dari jumlah uang beredar M itu berpengaruh terhadap P, terhadap harga, ya. Artinya adalah kalau jumlah uang beredarnya naik, maka P-nya ikut naik, ya. Kenaikan harga ini yang disebut dengan inflasi, ya. Jadi kalau jumlah uang beredar naik, maka inflasi juga meningkat, ya. Nah, ini kalau seigniorage itu artinya adalah bagaimana bank sentral bisa memperoleh pendapatan karena mencetak uang, ya. Semakin banyak uang dicetak, ya, maka nilai uang itu akan semakin turun, ya. Maka nilai uang yang semakin turun itu ibaratnya sama dengan pengenaan pajak, ya, maka istilahnya disebut dengan inflation tax, ya. Kalau kita punya uang dikenakan pajak, maka daya beli kita turun. Sama juga dengan kalau pemerintah mencetak uang, itu nilai uang juga turun. Jadi ini sama dengan inflasi, ya, sama dengan pengenaan pajak. Nah, kemudian inilah yang kemudian ada persamaan terkait dengan nilai tingkat bunga, ya. Interest itu adalah tingkat bunga nominal, R itu adalah tingkat bunga real, dan P ini adalah inflasi, kenaikan harga, ya. Hubungannya adalah tingkat bunga real adalah sama dengan tingkat bunga nominal dikurangi dengan inflasi. Tingkat bunga nominal itu adalah tingkat bunga yang kalau Anda ke bank, Anda lihat di pengumuman atau Anda lihat di surat kabar, di televisi, itu adalah tingkat bunga nominal, ya. Tingkat bunga nominal itu dikurangi dengan inflasi, tingkat kenaikan harga, maka itu adalah sama dengan tingkat bunga real, ya. Inilah yang dijelaskan oleh Fisher effect, ya. Fisher membuat persamaan ini, ya. Nah, artinya di sini adalah tingkat bunga nominal adalah sama dengan tingkat bunga real ditambah dengan inflasi, kenaikan harga, ya. Nah, kalau kita lihat dari persamaan tadi, ya, kalau perputaran uang dan outputnya itu tetap konstan, maka di sini kita lihat perubahan
dari jumlah uang beredar berpengaruh terhadap perubahan dari harga. Kalau jumlah uang beredar naik, maka P-nya atau inflasinya itu akan naik. Ya. Kalau P-nya naik, inflasi itu naik, ya, maka tingkat bunga nominal juga akan mengalami kenaikan. Ya. Nah, tingkat bunga yang digunakan untuk memperkirakan kalau kita mau pinjam, ya, atau diinvestasikan, maka biasanya yang dipakai itu adalah tingkat bunga perkiraan ex ante. Ya, kalau expose itu artinya adalah tingkat bunga yang sudah sesuai dengan realisasi. Jadi ketika seseorang itu akan melakukan transaksi, itu biasa akan menggunakan tingkat bunga yang diperkirakan ex ante. Ya. Maka di sini dalam menentukan berapa besarnya tingkat bunga nominal itu dengan memperkirakan berapa tingkat inflasinya. Ya, berapa tingkat inflasi yang diperkirakan, itulah yang nanti menentukan nilai tingkat bunga nominal. Ya, kalau tingkat bunga real itu adalah tetap, gitu ya, sesuai dengan nilai rata-rata. Ya, bukan rata-rata. Jadi tingkat bunga sebenarnya, ya, tingkat bunga yang kalau kita menukarkan melakukan transaksi secara real, ya, sejumlah barang, ya. Nah, di dalam teori kuantitas uang juga kita sebutkan mengenai biaya dalam memegang uang, ya. Kalau dari sisi permintaan uang, ya, bahwa permintaan uang itu dipengaruhi oleh tingkat bunga dan pendapatan, gitu ya. Selain kita menggunakan yang tadi, ya, bahwa M per P, ya, permintaan uang itu adalah seberapa banyak orang memegang uang dari pendapatannya. Selain itu adalah permintaan uang juga dipengaruhi oleh tingkat bunga dan pendapatan. Artinya adalah kalau pendapatannya itu naik, maka biasanya permintaan uangnya juga naik. Kalau tingkat bunganya naik, biasanya permintaan uang itu akan turun, ya, karena kalau tingkat bunganya naik, maka memegang uang menjadi mahal, ya. Maka lebih baik kita lebih sedikit pegang uangnya kita taruh di bank, ya. Kalau kita taruh uangnya di bank, maka bank punya kesempatan untuk memutar uangnya lebih cepat, ya, daripada kalau kita pegang. Ya, maka di sini kita lihat hubungannya bahwa tingkat harga itu dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, ya. Kemudian tingkat harga ini juga berpengaruh terhadap tingkat bunga, ya. Nah, kemudian apa biaya akibat adanya inflasi, ya? Kalau terjadi inflasi, ya, terjadi kenaikan harga, uang menjadi turun nilainya, ya. Kalau uang menjadi turun nilainya, maka kita biasanya berusaha untuk memegang uang lebih sedikit, ya, lebih banyak kita investasikan, ya. Kalau uangnya kita banyak kita simpan di bank, maka untuk transaksi kita harus sering-sering datang ke bank, ya. Ini yang disebut dengan biaya kulit sepatu, ya. Kita harus sering-sering datang ke bank untuk menyimpan uang kita, karena nilai uang kita itu turun terus, ya. Nah, akibat inflasi itu, ya, akan mengakibatkan terjadinya kita sulit untuk membuat perencanaan, ya, karena kalau kita mau merencanakan nanti pensiun kita akan dapat uang sekian, tapi kalau akibat inflasi uang kita akan selalu nilainya akan lama-lama akan turun terus. Ini yang mengakibatkan biaya, ya, kesulitan kita dalam merencanakan kebutuhan di masa depan, ya. Namun di sisi lain, ya, inflasi itu oleh
para ekonom dinyatakan sebagai seperti minyak seperti minyak roda perekonomian. Jadi dia bisa terus mendorong perekonomian, ya, inflasi itu. Ya, kalau di dalam suatu perekonomian inflasi itu terjadi sangat tinggi dan terjadi secara terus-menerus, itu ya, 50% per bulan atau tiap hari itu lebih dari 1%, maka bisa terjadi hiperinflasi. Hiperinflasi itu artinya adalah nilai uang itu akan jatuh, ya. Kalau nilai uang itu akan jatuh, maka uang itu tidak bisa lagi dipercaya, ya. Fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai, ya, sebagai alat pertukaran, ya, itu akan semakin menurun, semakin hilang, ya. Mungkin orang tidak lagi menghargai uang, sehingga orang akan kembali menggunakan sistem penukaran barang, sistem barter. Ya. Nah, ini tadi ada yang menanyakan mengenai dikotomi klasik, ya, bahwa menurut teori klasik, ya, jumlah uang beredar itu tidak berpengaruh terhadap faktor-faktor real, ya. Kalau untuk analisis jangka panjang, ya, analisis klasik ini sangat berguna, gitu ya. Artinya dalam jangka panjang, gitu ya, jumlah uang beredar itu memang tidak berpengaruh terhadap faktor real, gitu ya. Karena nanti ketika jumlah uang beredar naik, maka biasanya harga akan naik, ya, dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang nanti harga itu akan menyesuaikan, akan turun kembali, ya, sehingga tidak berpengaruh dengan faktor real. Tapi dalam jangka pendek itu faktor real itu berpengaruh, jumlah uang beredar itu berpengaruh terhadap keseimbangan real, ya. Jumlah uang beredar itu berpengaruh terhadap keseimbangan real. Artinya di sini kalau jumlah uang beredarnya itu naik, ya, maka itu bisa berpengaruh terhadap tingkat inflasi, ya. Ada pengaruh dari tingkat bunga dan sebagainya. Baik, itu saja kira-kira pembahasan dari saya, ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan dimasukkan dalam pertanyaan, ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Halo, apakah Anda mendengar suara saya? Saya dengar, Pak. Dengar, Pak. Halo. Halo, Pak.
Halo. 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 Ada yang bertanya nggak? Izin tanya, Pak. Terkait ada pertanyaan terkait dengan biaya inflasi ya. Biaya inflasi itu artinya adalah kalau Anda misalnya kita mau pinjam ke bank misalnya ya. Kita mau pinjam ke bank terus kita dikenakan bunga ya. Misalnya dikenakan bunga 5% misalnya ya. Kalau tingkat inflasi yang sebenarnya itu ternyata lebih tinggi dari 5%, ya misalnya 7%, 8% gitu ya, maka kalau terjadi inflasi, maka nilai uang kita itu akan turun ya. Kalau nilai uang kita itu akan turun, maka si debitur ya kita sebagai peminjam itu kita itu akan untung karena kita mengembalikan uang pinjaman dengan nilai uang yang lebih rendah gitu ya. Tapi kalau ternyata inflasi yang kita perkirakan tadi 5% tadi ternyata lebih rendah, cuman mungkin hanya 3%, maka si pemberi pinjaman yang lebih beruntung ya, karena nilai uang kita itu tidak turunnya tidak terlalu besar, tidak sebesar yang kita perkirakan. Itu adalah salah satu biaya inflasi ya. Nah, kalau kita tahu bahwa inflasi itu mengakibatkan nilai uang itu turun, gitu ya, maka kita akan berusaha, apalagi kalau inflasinya tinggi ya. Kalau inflasi tinggi, nilai uang kita turun, maka kita akan berusaha untuk memegang uang lebih sedikit ya, karena memegang uang itu lebih mahal. Jadi lebih baik uang itu kita investasikan, kita simpan dalam tabungan misalnya. Kalau semakin sedikit uang kita pegang, semakin banyak uang kita simpan di dalam bank, ya, maka kalau kita mau belanja, mau transaksi, maka kita harus bolak-balik pergi ke bank, ya. Inilah yang disebut dengan biaya kulit sepatu, ya. Sepatu kita jadi tipis jadinya karena kita harus sering-sering pergi ke bank, gitu ya. Nah, sama juga dengan biaya menu, ya. Akibat adanya inflasi, harga berubah-ubah terus, maka orang-orang yang
membuat daftar menu, ya, kalau kita jualan makanan misalnya di restoran, terus kemudian kita membuat daftar menu, kalau harganya itu berubah terus, ya, maka kita akan kesulitan, ya, merubah merubah harga terus-terusan, gitu ya, menjadi gak nyaman, ya. Oke, apakah Anda sudah jelas bisa mendengar suara saya tadi? Sudah bisa, Pak. Sudah jelas. Ya, untuk variabel real, variabel nominal, ya, dikotomi klasik, ya, dikotomi klasik, ya, di ekonomi klasik itu menganggap bahwa jumlah uang beredar itu tidak berpengaruh pada faktor-faktor real, ya. Artinya gini, ya, kalau jumlah uang beredar itu bertambah, ya, kan harga naik, ya, harga naik, maka faktor real itu tetap, ya. Kalau kita menukar 1 kilogram kopi dengan 2 kilogram gula, gitu ya, faktor realnya kan tetap, ya. Artinya kalau jumlah uang beredar naik, ya, harga kopi dan harga gula ikut naik, ya. Jadi perbandingannya tetap saja sama, ya. 1 kopi sama dengan 2 gula misalnya, itu faktor real, ya. Tapi kalau faktor nominal, kalau jumlah uang beredar naik, maka harga ikut naik. Jadi faktor realnya itu tetap, gitu ya. Itu menurut klasik, ya. Tapi kalau dalam analisis jangka pendek, ya, yang non klasik itu menyatakan bahwa terdapat perbedaan, terutama dalam jangka pendek, ya. Akibat adanya kenaikan harga, ya, biasanya orang itu akan kesempatan, ya, mengambil keuntungan misalnya, ya. Kemudian orang menyimpan lebih banyak karena biasanya kalau akibat kenaikan harga nanti tingkat bunga itu juga naik misalnya, gitu ya. Nah, ini. Jadi ada perbedaan, ya. Jadi kalau dengan analisis memudahkan kita untuk menganalisis perekonomian, itu kita mengabaikan faktor-faktor real, gitu ya. Karena ini memang berlaku dalam jangka panjang, tapi dalam jangka pendek faktor-faktor itu berpengaruh, ya. Faktor real itu misalnya upah, ya. Kalau upah itu kita tentukan berdasarkan jumlah output yang kita hasilkan, ya. Upah itu misalnya kalau upah real itu Anda dihitung misalnya satu hari Anda menghasilkan misalnya satu hari saya bisa menghasilkan 10 kilogram beras misalnya, ya. Maka output Anda itu dihitung berdasarkan output real, ya. Upah saya satu hari dihitung berdasarkan berapa banyak saya bekerja menjadi supir taksi, berapa banyak saya bisa mengantarkan orang misalnya, ya. Kalau saya sehari bisa mengantarkan 10 orang, itu adalah output saya, itu output real. Kalau output nominal, ya sekarang 10 kali itu dikalikan dengan berapa rupiah nilainya, itu adalah output yang nominal. Itu contohnya, ya. Apakah Anda mendengar penjelasan saya, ya? Saya kok nggak bisa mendengar suara Anda di sini, ya? Ada yang coba menyampaikan suara ke saya nggak, coba?
Ya, ini ada pertanyaan dari teman Anda ya, yang mungkin pertanyaan saya juga. Apakah apakah inflasi itu menguntungkan ya atau merugikan buat Anda? Ya, coba Anda jawab coba.
Ya, oke ya. Ya, jadi di dalam suatu perekonomian ya, inflasi ya, inflasi dalam tingkat yang alamiah ya, inflasi itu artinya kenaikan harga ya. Kalau dari sisi penawaran dengan adanya inflasi kenaikan harga, maka produsen bisa mempunyai kesempatan untuk mendorong output lebih banyak ya. Kalau dari sisi penawaran, semakin meningkat harganya, jumlah penawaran, jumlah produksinya akan makin meningkat ya. Kalau keuntungan dari produksi itu meningkat ya, maka bagi sisi penawaran ya, bagi produsen itu akan dapat mendorong kesempatan untuk membuka lapangan kerja ya, untuk menarik tenaga kerja ya, sehingga ini bisa mendorong perekonomian ya. Nah, di sisi lain dengan adanya inflasi ya, mengakibatkan tadi sudah saya bahas bahwa kita menjadi sulit untuk melakukan perencanaan di masa yang akan datang ya. Kalau mau pensiun itu berapa, sebaiknya berapa uang tabungan yang seharusnya kita miliki ya. Nah, ini bisa meleset hanya karena gara-gara inflasi tadi ya, sehingga nilai mata uang kita itu semakin lama semakin turun gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ya, mungkin sedikit saya tambahkan terkait dengan jumlah uang beredar ya. Jumlah uang beredar M besar itu dipengaruhi oleh tingkat multiplier ya, M kecil dari nilai uang basis gitu ya. Kalau semakin besar multipliernya ya, efek pengganda dari uang, maka jumlah uang beredar itu akan semakin banyak ya. Angka pengganda uang itu dipengaruhi oleh cash ratio dan reserve ratio ya. Cash ratio itu artinya seberapa banyak orang memegang uang ya. Kalau reserve ratio itu seberapa banyak bank diperbolehkan untuk meminjamkan uang ya. Kalau reserve ratio itu artinya cadangan, berapa persen dari uang yang disimpan di bank itu sebagai cadangan ya, berapa persen yang boleh dipinjamkan. Kemudian cash ratio ya, perilaku masyarakat, perilaku berapa banyak masyarakat itu menabung di bank ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ya, ini ada pertanyaan terkait dengan bank sentral ya. Bank sentral biasanya akan menetapkan berapa target tingkat bunga, yaitu ya. Biasanya kalau kita nyusun APBN, biasanya kebijakan makro itu akan diumumkan ya, bahwa tingkat nilai tukar, tingkat bunga target itu ada diumumkan gitu ya, sehingga kalau rata-rata tingkat bunga tingkat bunga itu diumumkan ya, itu akan membentuk ekspektasi masyarakat ya. Tingkat inflasi juga demikian gitu ya.
biasanya itu diumumkan gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya Bank Sentral itu mengendalikan tingkat bunga? Ya, tadi sudah kita bahas ya, ada 3 caranya. Pertama dengan operasi pasar terbuka ya. Kalau uang beredar itu terlalu banyak ya, maka Bank Sentral akan menjual obligasi ya. Kalau obligasi dijual, maka uang beredar akan masuk ke Bank Sentral ya. Kalau ternyata Bank Sentral ingin menambah jumlah uang beredar, maka Bank Sentral membeli surat berharga dari masyarakat, gitu ya. Bank Sentral juga bisa mengatur dari jumlah berapa banyak bank boleh meminjamkan uang kepada masyarakat, ya. Dalam berapa banyak itu caranya dengan mengatur tingkat cadangan bank. Yang ketiga adalah mengatur tingkat bunga, ya. Kalau tingkat bunganya tinggi, maka uang akan masuk ke bank, gitu ya. Kalau tingkat bunganya rendah, ya, maka akan mengurangi orang untuk menyimpan uang di bank, misalnya, gitu ya. Misalnya untuk mendorong investasi. Nah, itu adalah cara untuk mengendalikan jumlah uang beredar, ya. Namun bank sendiri itu juga tidak bisa. Bank sentral itu tidak sepenuhnya bisa mengatur jumlah uang beredar, ya, karena jumlah uang beredar itu juga dipengaruhi oleh sistem perbankan, ya. Meskipun sistem perbankan boleh misalnya ditetapkan cadangannya sebanyak 10% gitu ya, tapi menurut bank mungkin dia lebih aman menyimpan cadangan dalam bentuk 20% gitu ya. Jadi sistem perbankan juga berpengaruh terhadap jumlah uang beredar, ya. Yang ketiga adalah perilaku masyarakat dalam konsumsi dan menabung, itu juga berpengaruh terhadap jumlah uang beredar. Oke? Ada pertanyaan lagi? Nah, bagaimana sekarang efeknya kalau terhadap cash ratio, ya? Cash ratio itu adalah tingkat konsumsi, ya. Kalau konsumsinya naik, maka otomatis tabungannya akan berkurang, gitu ya. Kalau tabungannya berkurang, bagaimana? Ya, maka bank akan kesulitan, ya, untuk menyalurkan pinjaman, menyalurkan investasi. Ya, ini bisa menurunkan jumlah uang beredar, gitu ya. Kalau uangnya semakin banyak disimpan di rumah, ya, ditaruh dalam bantal, itu akan mengurangi perputaran uang, gitu ya. Ini akan mengurangi jumlah uang beredar. Demikian juga sebaliknya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Ya, jadi kalau nggak ada pertanyaan, kita akan kembali ke forum untuk Anda menjawab pertanyaan dari saya ya. Nanti silakan cek di tugas kelas.